apa sih duka-dukanya, apa sih susahnya kerja ke luar negeri ya. Sekarang nih gue ceritain pahit-pahitnya seperti apa. Cuman si bro itu, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, apa kabar bro? Mudah-mudahan baik semua. Sekarang ini jam berapa? Jam 4 pagi bro, dan gue masih bangun karena memang gue kerja malam dan sekarang weekend, jadi gue nggak bisa putar waktu gue secepat itu gitu. Jadi sekarang gue masih melek. Cuman gue banyak cerita yang pengen gue ceritain sekarang, dan terutama nih salah satunya adalah komen dari si bro yang pengen tahu, ya bro lu ngasih motivasi kerja ke luar negeri, lu kasih tips semuanya positif gitu, kayaknya nggak balance kalau lu itu nggak ngasih apa sih duka-dukanya, apa sih susahnya kerja ke luar negeri, apa rintang-rintangannya, pokoknya pahit-pahitnya ceritain lah bro gitu kan. Gue mikir juga sih sebenarnya, ya bener juga sih gue ngasih ke si bro itu nggak balance gitu. Gue ngasihnya cuman yang positif, yang cuman kayak gitu. Cuman dari cerita gue sekarang nih, gue ceritain pahit-pahitnya seperti apa. Cuman si bro itu coba nangkepnya itu juga sebagai sesuatu yang positif bro ya, sebagai suatu motivasi, dan supaya nggak kaget gitu kalau misalnya bener-bener banget pengen kerja ke luar negeri. Jadi ceritanya kayak gini bro, gue ceritain dari awal. Ini video bakalan panjang banget nih, video beda sama yang lain karena gue bakalan buka-bukaan di sini. Fase gue kerja ke luar negeri itu awalnya kan tahun 2008 bro. Jadi waktu itu umur gue di umur 23 tahun, 24 tahun gitu. Lo tau sendiri, di umur itu sebenarnya adalah umur seseorang yang ya tingkat kreativitasnya, tingkat pengen main-mainnya, tingkat ya freedomnya, pengen jalan-jalan segala macam tuh lagi tinggi-tingginya kayak gitu. Tapi di umur segitu juga gua adalah seseorang yang tinggal di luar negeri. Gua pada saat itu gua tinggal di Brunei, gua tuh di Mesir. Nih cerita puncaknya sebenarnya di Mesir bro. Gua adalah sebagai ekspatriat yang kerja di Mesir, dan gua itu seorang diri. Walaupun tuh waktu gua kerja di Mesir, alhamdulillahnya bro, gua dapet kayak fasilitas-fasilitas yang macem-macem, kayak hotel, gue dapet sopir, gue dapet apa-apa gitu. Tapi di antara kemewahan yang gue rasa pada saat itu, gue itu belum pantas gitu gue dapetin kayak gitu dengan orang umur yang baru, dan gue tuh sebenarnya masih junior engineer. Gue rasa gue nggak pantas dapet itu bro, gue jujur aja. Tapi yang gue rasain itu bro, kayaknya gue tuh kayak sepi banget. Gue tuh homesick. Lu tuh homesick tuh adalah lu tuh pengen pulang, lu rindu pulang, tuh udah sampai ke ubun-ubun bro. Tapi nih gue tuh homesick yang gue rasain itu yang ya another level gitu, yang udah levelnya itu udah banget gitu. Sebagai seseorang yang kerja ke luar negeri gitu, gue bisa bedain gitu homesick nih gue tuh kayak ada dua fase gitu bro. Satu fase pada saat gue single, satu fase pada saat gue itu udah berkeluarga gitu. Nih gue bakalan ceritain semua ya bro ya. Pada saat gue single tuh waktu tahun 2008 itu pertama kali gue kerja setelah di Brunei, terus gue ke Mesir. Gue itu hidup itu udah kayak apa bro ya, pokoknya gue tuh hidup kayak hampa banget karena gue tinggal di hotel, kayak gue di kerubuni dari kemewahan gitu kan. Gue diantar ke hotel, gue dijemput ke hotel, makanan gue gratis. Cuman gue itu nggak ada teman ngobrol bro. Gue tuh nggak ada teman ngobrol pas Indonesia, dan gue itu sehari-hari tuh kayak cuman pakai bahasa Inggris yang nggak ya, gue pada saat itu juga nggak fasih banget bahasa Inggris kayak gitu. Gue itu deg-degan, gue pergi ke kantor, gue pernah cerita ya gimana gue itu pertama kali kerja di Mesir, gimana deg-degannya gue. Dan itu tuh gue hadapi seorang diri gitu. Apa kesenangan gue itu cuman ya pada saat itu cuman ya materi yang dapetin, gue tuh gaji per bulan, dan gaji itu gak gue rasain gitu. Gaji itu cuma masuk ke rekening gue, dan gue sebenarnya bersyukur, alhamdulillahnya gaji gue alhamdulillah bisa dibilang gede lah di sini, alhamdulillahnya bro ya, waktu gue di Mesir itu. Tapi gue tuh nggak ngerasain itu semua. Dan lu tahu sendiri di tahun 2008 itu bro,
itu adalah tahun yang nggak seperti sekarang. Lu komunikasi lancar, bisa pakai WhatsApp, bisa pakai Skype, bisa pakai apa aja, lu tinggal video call gampang banget. Pada saat itu ada bro, cuman biaya itu super duper mahal bro. Lu komunikasi itu. Jadi gue tuh komunikasi sama keluarga itu terbatas pada saat itu. Ya udah, semuanya gue handle sendiri gitu. Pada saat itu nggak ada orang Indonesia yang kerja di sana waktu 6 bulan gue pertama. Jadi gue 6 bulan bener-bener kehidupan gue tuh cuman dari hotel kantor, dan gue itu ngerasa nggak ada gunanya semua ini, nggak ada meaningnya. Gue nggak dapetin apa maksud dari kehidupan gue pada saat itu gitu. Nggak ada artinya lagi bro. Duit lu itu nggak ada artinya lagi pada saat itu yang gue rasain itu. Ya mungkin gue kayak berlebay kelebihan, cuman benar itu yang gue rasain bro. Itu pada saat waktu gue single. Ini fase pada saat gue itu udah berkeluarga ya. Jadi gue berkeluarga itu gue lagi di Los Angeles. Setelah gue kerja di Mesir, gue di Los Angeles, terus gue pulang kan ke Indonesia, terus gue nikah gitu sama istri gue. Dan alhamdulillahnya di pernikahan kita itu, sebulan pernikahan kita istri hamil pertama Rehan. Dan ya udahlah, semuanya bahagia gitu kan. Wah bahagia. Dan perlu tahu bro, lu sebagai kerja di luar negeri itu kesempatan lu itu untuk kerja sebagai pegawai permanen itu kecil banget. Lu itu bisa gue bilang tuh ya, kayak 99% lu pasti kerja itu sebagai kontraktor. Sebagai kontraktor, kerja lu itu adalah sebagai based on project. Nah kecuali kalau lu tuh kerja mungkin transfer perusahaan gitu, dari perusahaan Indonesia ke perusahaan misalnya di Amerika pun di mana aja, lu bisa sebagai pegawai kontraktor permanen langsung. Cuman waktu pertama-tama lu pasti itu pegawai kontraktor dulu bro. Nah gue kerja udah enak banget di Los Angeles gitu kan. Istri gue baru pertama datang, jadi kita ya kayak apa ya, kayak sebagai kayak jalan-jalan juga, kita juga honeymoon gitu juga. Ya gue itu weekend gue itu ya gue pakai sembari kerja, sembari honeymoon, lalu gue pergi jalan-jalan gitu kan. Dan sampai saatnya istri gue itu di kehamilan umur 7 bulan, gue dapat kabar dari agensi dan juga dari tempat kantor gue kerja. Dia bilang, Bayu, kontrak kamu habis sekarang dan kamu itu bakalan di-cut kerjaannya, bakalan dipecat lah gitu. Kira-kira 2 minggu dari sekarang. Jadi ya udah coba siapin, dan ya udah kayak gitulah kata-katanya sepertinya ya. Udahlah, gue ngerasa gerusuk lah kan. Wah, gue kerja di sini baru bawa istri gitu, baru 7 bulan, terus gue harus pindah lagi gitu kan. Di Ericsson, gue kerja di Ericsson itu lagi kayak decline bro, lagi turun projectnya. Jadi banyak, nggak cuman kontraktor tapi pokoknya permanen juga pada putus hubungan kerja gitu. Satu Amerika udah gue cari kerjaan itu nggak ada bro. Visa gue itu namanya visa H1B. Nah visa H1B itu adalah visa kerja kerja kontrak gitu, kontrak kerja. Dan itu tuh berdasarkan sponsor gitu, sponsor perusahaan yang datangin lu ke Amerika sini. Nah syaratnya di sana kalau lu itu putus hubungan kerja, terus lu itu nggak dapat kerja selama 4 bulan, lu itu nggak bisa stay di sini bro. Kalau harus pulang ke Indonesia dan ya udah habis gitu. Jadi gue itu tantangannya selama 2 bulan gue harus cari kerja di Amerika supaya gue pengen stay di Amerika sini. Masalahnya yang muncul apa? Istri gue udah hamil umur 7 bulan. Jadi gue itu, lu tahu sendiri kan kalau lu kehamilan umur 32 minggu, lu tuh harus nggak bisa lagi flight untuk kemana aja, nggak bisa pakai pesawat lah wanita hamil selama hamil 32 minggu atau 8 bulan gitu. Jadi gue itu dihadapi 2 tantangan nih. Gue tetap cari kerja selama 2 bulan ini di Amerika, dan gue itu ya adu nasib lah gitu, bakalan dapat kerja atau enggak.
atau gue itu ngasih keputusan ya udah gue pulang ke Indonesia karena gue takut istri gue bakalan diblok, bakalan nggak bisa pulang ke Indonesia karena kehamilan ini, nggak bisa flight lagi ke Indonesia gitu. Kita udah timbang, ya udah gue putusin ya udah kita pulang aja lah ke Indonesia. Dan alhamdulillahnya sebelum pulangan kita ke Indonesia itu ya udah sedih lah pokoknya, itulah kita udah rasanya udah enak banget gitu tinggal di Los Angeles, dapat temen Indonesia banyak ya, pokoknya udah sedih-sedih gitu lah. Tapi kita alhamdulillahnya dapat kerja lagi, balik gue itu pergi ke Brunei Darussalam gitu, udah dapat kerja Brunei Darussalam. Tapi masalah muncul lagi bro, gak mungkin gue bakalan bawa istri gue yang bisa melahirkan kapan aja di negara yang baru gue tempatin kan. Jadi gak mungkin gue bawa dia ke Brunei. Jadi kita putusin ya udah kita bakalan jarak jauh gitu. Gue tinggal di Brunei, terus istri gue itu kita sewa rumah gitu sama keluarga juga, kita sewa rumah di Cibubur. Gue kerja di Brunei, kita pisah-pisahan gitu dengan istri gitu kan ya, itu pisah kita yang pertama lah ceritanya gitu kan ya, udah sedih-sedih segala macem gitu kan. Dan gue dapet kabar, gue lagi kerja malam kayak gitu, gue dapet kabar wah istri bakalan melahirkan. Alhamdulillahnya di Brunei dan di Jakarta gitu flightnya nggak lama gitu, cuman flight 3 jam doang. Ya udah gue besoknya itu gue cari tiket untuk bisa pulang ke Indonesia untuk melihat lahiran istri. Karena gue sebagai kontraktor bro, gue itu nggak mungkin bisa tinggalin kerja itu lama gitu. Dan semakin lama gue tinggalin kerja di sana, karena gaji gue itu di sana itu adalah gaji dipotong lah gitu, lu gaji lu harian di sana, jadi ya lu bakalan dipotong gaji gitu bakalan di sana, dan nggak mungkin lu itu tinggalin kerjaan lu itu secepat itu gitu, nggak mungkin. Gue baru datang juga di sana kan, jadi gue tungguin istri gue bakalan lahiran, dan lahirannya itu sesarian gitu ya, operasi gitu, jadi nggak yang ngelahirin tiba-tiba gitu, jadi bisa kita schedulein gitu sih. Udah gue itu pulang ke Indonesia dan gue itu ngelihat istri gue itu melahirin gitu ya, memang di ruangan operasi, dan gue ngelihat Rehan lahir. Dan sedihnya bro, gue ngelihat Rehan lahir, gue cuman bisa ngelihat itu cuma beberapa jam doang. Karena apa? Karena setelah itu gue harus pulang lagi ke Brunei, harus kerja lagi gitu. Jadi gue cuman ngelihat anak gue pertama kali itu cuman ya kira-kira cuma waktu 3 jam gitu. Dan gue pulang ke Brunei, gue itu balik lagi ke Indonesia itu setelah 2 minggu. Gue balik ke Indonesia 2 minggu, gue tuh selalu mesan tiket flight gitu setiap hari Jumat, dan gue itu balik lagi ke Brunei lagi itu hari Senin pagi. Jadi literally gue itu pulang ke Indonesia itu cuman waktu 3 hari 2 malam doang, dan cuman 3 hari 2 malam setiap 2 minggu gue itu pulang ngelihat anak gue gitu, anak gue yang baru lahir, dan itu anak pertama gue. Tuh bener-bener gue tuh pulang ke Indonesia itu rasanya pertama itu seneng, terus habis itu sedih lagi, gue harus pulang lagi selama 2 minggu, terus gue ketemu lagi anak gue 2 minggu tuh gue untuk semua itu nggak biaya yang kecil bro. Jadi gue flight pulang balik tuh aja Indonesia Brunei itu gue setiap 2 minggu gue keluarin duit 7 juta rupiah, kadang 8 juta, kadang 9 juta, tergantung dari besarnya dari penumpang pada saat itu gitu kan. Ya udah. Nah pertanyaannya muncul, kenapa bro lu tuh nggak langsung aja bawa istri lu gitu, sampai ngapa kok harus pergi dari Brunei 2 minggu terus basu ketemu? Nggak semudah itu bro. Lu kalau basu punya anak itu nggak bisa langsung lu buatin paspor pergi ke luar negeri. Karena apa? Karena kan harus buat kartu keluarga, udah harus buat kartu keluarga tuh harus lu urus lagi paspor lu. Nah, untuk buat kartu keluarga itu bro, Indonesia itu nggak mudah bro, bener bro. Gue itu sampai nunggu untuk buat kartu keluarga itu sampai 3 bulanan lebih lah, sampai 4 bulanan gitu loh. Dan akhirnya alhamdulillah paspor datang, poso jadi,
Paspor jadi tuh anak gue di umur 5 bulan. Jadi gue itu nggak ketemu sama anak gue 5 bulan. Gue tuh cuma ketemu commute bolak-balik selama 5 bulan gitu. Alhamdulillah 5 bulan kita ketemu dan kita akhirnya ya kumpul lah gitu kan. Ya udah kayak gitu bro. Jadi gimana suka dukanya tinggal di luar negeri, kerja di luar negeri. Kalau lu juga udah denger cerita gua, lu nekat juga pergi luar negeri, ya udah bro, memang benar-benar udah lu tekatin kayak gitu. Ya udah itu konsekuensinya. Homesick salah satunya. Sebenarnya gue juga banyak sih sebenarnya apa-apa aja yang suka duka lu. Ada ya gue poin yang lain-lain lagi. Aku bakalan ceritain sama si bro. Kalau si bro itu pengen tahu juga, ya udah bakalan gue sambung ke video gue yang kedua lah mungkin. Jadi ya just let me know kalau misalnya pengen tahu, apalagi suka dukanya yang gue terima lagi. Karena suka duka yang terakhir ini kayaknya gue masih mikir-mikir lagi sebenarnya pengen gue ceritain atau enggak gitu. Karena apa ya, kayak aib sih bro, gue bilang ya aib sih bro ya. Jadi sangat sedih sekali gitu bro cerita gue yang kedua ini. Ya udah kasih tau aja kalau benar-benar mau dengerin. Jadi bakalan gue buat lagi part keduanya. Dan buat temen-temen semua, kalau memang pengen juga keluar negeri, siapin hatinya, siapin dirinya dari homesick itu. Kalau single, kalau yang udah punya keluarga juga, kalau sebenarnya gue bilang bisa jujur, kalau lu itu baru mau mencari pada saat lu sekarang itu punya keluarga, itu lebih sulit tantangannya daripada lu itu single gitu. Karena yang lu tinggalin itu ada orang yang harus lu take care, yang harus lu berikan hak-haknya dan kewajiban lu. Jadi lu nggak bawa diri sendiri gitu. Jadi menurut gua susah tapi bisa, insya Allah bisa. Jadi dari cerita-cerita gue tadi bro, mudah-mudahan bisa ambil sisi positifnya. Nggak semuanya itu berjalan lancar, di-kalikunya banyak. Dan itu aja video gue, cerita gue kali ini. Dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe video gue, dan ketemu lagi kalau mau di part yang kedua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.